Oke, baik. Perlu diketahui bahwa Kampung Tua ini di kota Surabaya adalah kampung lama sebelum kemerdekaan atau zaman Orde Lama. Mereka terdiri dari 9 kampung, yaitu Kampung Bandarjo, Kampung Murutu Kalianyar, Kampung Dukulor, Kampung Pekiren, Kampung Jelebuk Timur dan Jelebuk Barat, dan satu lagi adalah Kampung Kecilung. Dan mereka sekarang ini yang masih bertahan adalah Kampung Bandarjo. Jadi disebut dengan Bulak Banteng Bandarjo. Dan kenapa kita sebut Kampung Tua? Karena yang awal muala cikal bakal dari tentang masalah Bulak Banteng itu dikenal dengan namanya Bandarjo. Baik guys, inilah situasi dan kondisi Kampung Tua ini yang terkenal di ujung utara sebagai kampung nelayan atau kampung petambak tradisional. Dan kita melihat sekarang ini banyak sekali tambak-tambak tempat mereka mencari ekonomi dengan keadaan mereka yang cukup sederhana, tidak berlebih. Mereka mempertahankan hidup dengan apa adanya dan tidak ada bantuan dari manapun juga untuk prioritas sebagai warga kota Surabaya. Dan memang sudah beberapa kali ada turun tangan dari pemerintah kota untuk membantu masyarakat Kampung Tua ini. Baik, untuk channel Acep Susanto ini kita akan menemui beberapa warga dan beberapa ketua RW di sini untuk menanyakan lebih jelas tentang Kampung Tua. Terima kasih, selamat sore. Kita sekarang ini bertemu dengan salah satu tokoh masyarakat dari Bulak Banteng Bandarjo yang dikenal sebagai ketua RW 3 Bulak Banteng Bandarjo. Dan beliau ini sudah berjuang keras memperhatikan baik sentra ekonominya maupun bagaimana kampung itu. Dan sampai saat ini ada beberapa harapan-harapan yang beliau masih inginkan terkait dengan masalah Kampung Bulak Banteng Bandarjo. Yang dimaksud sementara ini adalah terkait dengan permasalahan pintu gerbang yang sampai saat ini kalau menurut masyarakat Bulak Banteng Bandarjo bahwa pintu gerbang ini sangat-sangat bukan merugikan, menghambat aktivitas masyarakat. Dan itu merupakan pintu gerbang atau jalan utamanya masyarakat untuk menuju dinas-dinas terkait, baik itu dinas kelurahan, dinas kesehatan, sehingga mereka kalau melakukan tindakan harus berputar jauh. Demikian yang saya dapat tangkap dari apa yang mereka inspirasikan sampai saat ini. Baik Pak RW, selamat siang. Ya. Saya Pak Nelson, Pak, teman dari salah seorang YouTuber yang namanya Acep Susanto. Dan pada kesempatan ini sudi kiranya Pak RW menerima kami untuk menyampaikan media massa ini kepada massa-massa yang ada di kota Surabaya. Sampai sejauh mana kiat-kiat Pak RW dan apa yang menjadi hambatan dan kendala dari RW 3 masyarakat RW 3 Bandarjo ini melihat situasi dan kondisi saat ini. Yang utama yang perlu saya sampaikan bahwa salah satu usaha yang disampaikan yang saya sempat mendengar bahwa di dalam Kampung Bulak Banteng Bandarjo ada satu kegiatan yang namanya sentra kuliner. Gimana itu Pak RW, sampai sejauh mana pengembangannya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat warga Bulak Banteng RW 3 Bandarjo? Monggo Pak RW. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak inisiatif pertama kali kami mendirikan sentra wisata kuliner ini berawal dari sebuah keprihatinan dari para warga dan juga semua tokoh masyarakat di sini bahwa potensi yang ada di Bandarjo ini tidak bisa berkembang secara maksimal, yaitu potensi sumber daya alamnya, terus sumber daya manusianya. Dan itu salah satunya adalah contohnya yang paling terkenal di Bandarjo ini dan juga di kawasan sekitar Bandarjo ini adalah ikan bandengnya. Ikan bandeng di sini memang mempunyai ciri khas yang membuat cita rasanya sangat
berbeda dengan daerah lain. Nah, dari situ kami melihat ada sedikit kesalahan manajemen. Dalam artian setiap kali setelah selesai panen itu langsung dijual ke pasar, sehingga untung yang didapat oleh para warga di sini itu hanya terbatas. Nah, akhirnya kami mencoba memberikan masukan kepada warga bagaimana kalau hasil andalan dari Bandarjo ini supaya ditingkatkan nilai tambahnya. Bagaimana caranya? Ya, hasil dari bandeng tersebut, panenan bandeng tersebut harus diolah, dan diolah itu macam-macam, nanti bisa menghasilkan produk bandeng presto, bandeng asap, bandeng bakar, bandeng kupat duri, dan yang lain sebagainya. Dan dari situ kami mencoba mengawalinya dengan mendaftarkan beberapa warga yang bisa kompeten untuk melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dari para kader di sini yang secara getol memperjuangkan produk bandeng yang dikelola oleh ibu-ibu di sini. Alhamdulillah sudah ada 3 orang yang terdaftar di pemerintah kota dan sudah mendapatkan SIUP. Nah, dari situ kami awali mencoba memperkenalkan lewat online. Seiring berjalannya waktu dari penjualan online tersebut, alhamdulillah ada yang tertarik, ada yang respon. Tapi dari respon tersebut kami menerima berbagai masukan. Bagaimana kalau seandainya kami mencoba berkunjung ke Bandarjo, Pak, supaya melihat hasil olahannya gimana dan juga cara untuk mengelolanya bagaimana. Nah, dari situ kami akhirnya mencoba mengembangkan bagaimana kalau di Bandarjo ini ada suatu tempat seperti showroom, kalau ibaratnya mobil seperti showroomnya. Jadi bagaimana nanti para pelanggan itu bisa mengetahui mulai dari awal panen sampai pemrosesan sampai disajikan. Nah, akhirnya kami mencoba mengembangkan ide tersebut berupa sentra wisata kuliner ini. Nah, di sentra wisata kuliner ini harapan kami dengan semakin terkenalnya produk bandeng itu akhirnya nanti dari para pengunjung atau dari pelanggan yang sudah tertarik dengan produk bandeng Bandarjo itu bisa langsung datang ke lokasi sehingga bisa menyaksikan, oh begini toh untuk area tambaknya seperti ini, terus cara pengolahannya seperti ini, dan bisa langsung wawancara sama ibu-ibu. Dan dari situ nanti kami juga mengembangkan potensi wisatanya, karena kebetulan di daerah kami ini ada view pemandangan Jembatan Suramadu yang menurut kami sangat potensial sekali dijadikan wisata. Dan dari situ kami mencoba swadaya dari beberapa warga yang berkompeten untuk memajukan kampung Bandarjo ini melalui produk unggulan ikan bandeng. Baik, Pak RW, Pak Briam Setiadi. Informasi yang sementara ini kami dengar sebagai YouTuber dari Ajab Susanto bahwa sentra kuliner yang dikelola oleh warga masyarakat Bandarjo dengan dasar swadaya ini, dan mungkin ada sedikit juga bantuan dari pemerintah kota untuk menangani ini, sudah ada kemajuannya kalian. Cuman kalau terkait dengan permasalahan kemajuan yang sudah diperoleh oleh masyarakat Bandarjo tentang sentra kuliner, ada beberapa bisikan-bisikan dari masyarakat setempat, baik itu di kampung sendiri maupun kampung-kampung tetangga, bahwa masih ada kendala yang memang harus dihadapi atas kekurangan dari masyarakat itu mengenai jalan, Pak. Ya, kenapa kita harus memutar ke sana?
Kenapa kita harus melakukan tindakan jalan memutar jauh sedemikian rupa kalau masih ada jalan yang cepat dan yang begitu dekat, kenapa harus ditutup? Sehingga mempersulit masyarakat untuk mencapai yang dimaksud sentra kuliner. Kalau menurut Pak RW sudah sampai sejauh mana Pak RW untuk memperjuangkan kepada pemerintah kota, pemerintah provinsi untuk melihat situasi kondisi tentang masalah perjuangan masyarakat ini terkait dengan masalah pagar yang dipagar oleh dinas tertentu. Demikian Pak RW, tolong disampaikan. Ya. Yang berikutnya yang tadi belum sempat saya sampaikan, salah satu visi dan misi kami mendirikan sentra wisata kuliner ini adalah untuk mencoba memperkenalkan kampung kami Bulak Banteng Bandarjo yang letaknya paling ujung di Surabaya dan juga terisolir oleh adanya penutupan pintu gerbang dan akses yang dilakukan oleh instansi TNI Angkatan Laut. Nah, dari situ kami mencoba mengangkat kampung Bulak Banteng Bandarjo ini lewat sentra wisata kuliner ini, sehingga kami mengharapkan banyak warga Surabaya itu yang berdatangan ke sini, sehingga nanti bisa membuka pintu hati bagi mereka-mereka yang berwenang untuk segera apresiasi dan menindaklanjuti dan memfasilitasi apa yang diapresiasi oleh warga Bandarjo. Nah, terkait masalah pintu gerbang itu dulunya memang berawal dari pendirian Gapura sekitar tahun 2016. 2016 itu didirikanlah 3 buah Gapura di 3 akses jalan, yang sebelah timur di Sepedi. Terus yang di tengah ini adalah di depan akses kampung Bulak Banteng Bandarjo, yang sebelah barat itu di daerah Endrosono. Nah, yang tertutup itu adalah yang di Sepedi dan yang di depan kampung kami. Sedangkan yang di Endrosono itu terbuka. Nah, dari pendirian 3 Gapura itu kami sudah melayangkan surat ke pemerintah kota, kenapa kok Gapura itu berdiri di situ, dan kami mencoba memaparkan kepada pemerintah kota bahwa pendirian ketiga gerbang itu adalah intinya salah alamat, karena pengajuan dari TNI Angkatan Laut ke pemerintah itu berlandaskan pada surat mereka di tahun 1920 dan 1954, peta Minuplan dan juga asisten otonomi nyambungan. Nah, dari situ kami melihat ada kejanggalan, karena di dasar mereka yang tahun 1920 peta Minuplan itu disebutkan Bandarjo Ujung, sedangkan Bandarjo Ujung pada tahun tersebut bukan berupa kelurahan tapi berupa kawasan ujung, yaitu tepatnya di Tanjung Perak. Terus yang kedua adalah surat dari asisten otonomi nyambungan yang di situ menyebutkan bahwa Bandarjo yang dimaksud itu adalah bersebelahan dengan Kampung Bandaran, dan di sebelah timurnya juga ada lapangan Nangsir Prinhendrik. Nah, dari kedua lokasi yang disebutkan itu letaknya jauh sekali dari sini, letaknya di daerah Tanjung Perak. Nah, dari situ kami sudah mulai mengharapkan kepada pemerintah kota supaya segera mengingatkan bahwa apa yang telah didirikan tersebut salah letaknya, bukan di daerah kami. Tapi entah kenapa kok pembangunan itu terus dilanjutkan sampai adanya pintu gerbang yang akhirnya ditutup dengan beralasan waktu itu COVID. Waktu itu COVID ya. 19 itu. Tahun 2000 berapa itu? 2019 ya. 2019 itu awal-awal COVID. Nah, dengan surat keputusan. Dengan adanya suatu pamflet di situ, pintu gerbang ditutup dengan berdasarkan surat keputusan gubernur terkait masalah COVID. Nah, dari situ akhirnya kami beralih permohonan kami ke provinsi menanyakan apa betul dari keputusan gubernur tersebut
isinya adalah salah satunya menutup akses jalan. Nah, kami waktu itu sudah difasilitasi, tapi ternyata setelah kami tanya terus alasannya kenapa, dari pihak provinsi itu belum bisa mempunyai jawaban, dan juga dari pihak Lantama waktu itu juga belum bisa memberikan jawaban. Dan dari situ mereka tetap bersikukuh bahwa Bandarjo yang ada di surat TNI AL itu adalah di daerah kami, padahal bukan, padahal itu letaknya di daerah Tanjung Perak. Intinya apa yang mereka klaim itu adalah salah alamat, bukan di daerah kami. Ya, baik. Dengan situasi dan kondisi terkait dengan permasalahan yang kita hadapi sebagai masyarakat Bandarjo atau Bulak Banteng Bandarjo ini, kira-kira harapan dan keinginan masyarakat terkait dengan situasi kondisi, karena kelihatannya COVID ini kan sudah mulai mereda. Apakah akses pintu gerbang ini masih punya niatan untuk dibuka untuk sebagai akses utama masyarakat Bandarjo, sehingga tidak mempersulit masyarakat Bandarjo ini untuk melakukan kegiatannya hari per hari? Apa keinginan dari Ketua RW 3 sebagai Ketua RW 3 untuk memfasilitasi keinginan masyarakat agar akses utama Kampung Bandarjo ini dapat dipergunakan kembali sebagaimana layaknya, sebagaimana biasanya mereka beraktivitas? Harapannya gimana, Pak? Kami ingin tahu. Harapan kami kepada pemerintah, baik itu kota, provinsi maupun pusat, yang dimana waktu itu kami sudah ke KSP, ke Kantor Sekretariat Presiden, mengadukan apa yang kami derita selama ini, yaitu penutupan akses dan juga segala sesuatu aktivitas kami itu dihambat. Salah satunya memasukkan material, memasang PDAM juga tidak boleh, memasang listrik juga tidak boleh, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kami terus berusaha semaksimal mungkin apa yang ada di dalam aspirasi masyarakat Bandarjo itu kami mencoba terus berjuang, mengadukan kepada pemerintah sampai ke masalah yang sedetil-detilnya, mengapa kok sampai pintu gerbang tersebut ditutup, dan juga kami berusaha untuk memperjelas lagi apa yang dimaksud klaim yang salah alamat tersebut, sehingga dari pemerintah kota nanti bisa meninjau kembali keputusan atau kebijakan yang salah di waktu itu. Baik, jadi dalam hal ini sesuai dengan aspirasi masyarakat, mungkin kami dari YouTuber dari Asep Susanto ini mungkin dapat menarik satu kesimpulan bahwa yang dimaksud masyarakat Bulak Banteng Bandarjo ini, bahwa apa yang dimiliki mereka ini adalah hak turun-temurun. Ya, turun-temurun, sehingga akses jalan yang mereka lalui setiap hari adalah bantuan dari pemerintah kota. Ya, berarti Bulak Banteng Bandarjo ini bukanlah sesuatu yang sudah dikaitkan dengan hak miliknya dari yang lain, bahwa ini hak memang betul-betul dari negara, diberikan kepada masyarakat Bandarjo, Bulak Banteng Bandarjo, untuk beraktivitas, berpola, ya, bersinerja untuk melengkapi semua kebutuhan hidup dari hari ke hari. Ini yang dapat kami simpulkan. Nah, dengan catatan demikian, kami menghimbau sebagai salah satu dari media yang bersifat YouTuber ini, menghimbau kepada pemerintah maupun dinas-dinas terkait maupun institusi terkait. Kalau memang bicara permasalahan tanahnya, kita bicara tanah. Ya. Tapi kalau memang bicara masalah aktivitas masyarakat, nyun tulung, kami sebagai YouTuber mengharapkan kepada pemerintah kota untuk memperhatikan apa yang dimau oleh masyarakat setempat. Pak RW, saya mengucapkan terima kasih. Kita bisa jumpa, dan semoga apa yang himbauan dari warga masyarakat RW 3 ini dapat terwujud, difasilitasi oleh pemerintah-pemerintah, baik itu pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Terima kasih, saya sudah dapat semua data-data yang sudah diterima dari RW 3 Bulak Banteng Bandarjo. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang. Clear. Clear.